Maka di sini kitab Tadrib Rawi ditulis oleh As-Suyuti sebagai syarah dari Takrib An-Nawawi. Dan di sini lebih detail lagi. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti, hadza lafdul akhir zadahul musannif ala Ibni Salah wa taba'ahu Ibnu Jama'ah faqala ala ghairihi fasyamila aqwalu tabi'in wa man ba'dahu. Maka al-muttasil juga selain dari ucapan Nabi dan ucapan para sahabi mauquf, juga ucapan para tabi'in yakni maktub. Dan begitu pun Ibnu Katsir di dalam kitabnya Ikhtisar Ulumul Hadis. Lihat, Ibnu Katsir muridnya Imam Ibnu Taimiyah pun membuat kitab Mustalah Hadis dari Ibnu Salah yang dinamakan dengan Ikhtisar Ulumul Hadis. Mengambil kitab dari Ibnu Salah di Ikhtisar, maka disebutkan di sini wa yasmilul marfu'u ila nabi wal mauquf wa ala sahabi au man dunahu. Maka hadis muttasil itu yasmilu, bersifat global, baik marfu dari ucapan Nabi, mauquf dari ucapan sahabi, ataupun yang di bawahnya yakni maktu, ucapan dari para tabi'in. Maka oleh sebab itu telah ada yang menistidrak matan dari Al-Baiquniyah ini. Maka labas jika antum di saat mentasmi mengganti dengan yang kita ganti sekarang, bagus. Begitupun Al-Hasan. Antum sudah menggantinya. Al-Hasanu sudah diganti dengan istidrak yang benar, maka dihafalkan di saat tasmi itu. Begitupun di sini. Silakan diganti, maka diganti syairnya kalimat Mustafa dengan lil muntaha. Maka kita baca wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Maka sebagai amanat ilmu agar kita tidak istilahnya menjadi penjiplak, kita sebutkan yang pertama kali mengganti ini adalah Syekh Abdus Sattar. Diganti oleh beliau, maka diganti lil Mustafa menjadi lil muntaha. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Maka ini yang nanti dihafalkan lil muntaha, bukan lil Mustafa. Lalu apa maknanya di sini? Setelah kita ganti jelas. Makna kalimat lil muntaha maknanya kepada ujungnya siapa? Ucapan Nabi ya Nabi. Ucapan tabi'i ya tabi'i. Ucapan sahabi ya sahabi. Adapun tadi kalimat lil Mustafa mengkhususkan muttasil adalah dari ucapan Nabi, maka ini tidak benar. Karena telah datang definisi musnad yang mengkhususkan ucapan Nabi dengan sanad yang bersambung. Maka setelah kita sepakat syairnya kita ganti menjadi lil muntaha dan maknanya seperti itu dari ucapan ulama terdahulu, mulai dari Ibnu Salah sendiri, kemudian Imam An-Nawawi yang mentalkhisnya dengan kitabnya Takrib, dan juga As-Suyuti yang mensyarahkan Takrib menjadi Tadrib Rawi, disebutkan secara gamblang, dan juga Al-Iraqi di dalam Alfiyahnya, dan juga Ibnu Katsir di dalam Ikhtisar Ulumul Hadis, semuanya menyebutkan bahwa makna muttasil tidak seperti yang disebutkan oleh Mandumah. Maka kita katakan ini dari kesalahan beliau, dan tadi kita mengatakan bahwa manusia ini tidak ada yang sempurna, namun pada hakikatnya kitab ini diberkahi. Berapa kitab yang tebal-tebal berjilid-jilid tidak ditoleh oleh kaum muslimin, mulai dari zaman dahulu dan sampai zaman sekarang. Namun berapa kitab yang dibuat tipis dan ada sedikit kesalahan dari segi definisi, namun diberkahi, seperti Matan Al-Ajrumiyah, dan telah kita bahas juga beberapa dari definisi yang kurang sesuai, namun sedikit. Maka itulah menandakan bahwa kita ini manusia dan semuanya kembali kepada niat. Jangan ribut, jangan bikin ribut. Sini, duduk sini. Jangan ganggu yang lain. Maju sini. Duduk sini. Biarkan orang belajar. Oke, understand?
Mungkin diajak bahasa Inggris paham. Maka kita masuk sekarang kepada definisi al-muttasil. Telah disebutkan al-muttasil dengan wazan al-maf'ul seperti al-mausul, maka ini istilahnya sama. Al-muttasil, al-mausul semuanya sama. Dan yang mengatakan muttasil dengan al-mausul ala wazan ismun maf'ul maknanya yang disambung, ataupun al-muttasil ismun fa'il yang bersambung maknanya sama. Yang jelas dia itu sanadnya setiap guru bertemu dari gurunya. Maka telah datang riwayat dinamakan al-mausul dan ini datang dari Ibnu Salah itu sendiri. Dan bahkan diikuti oleh Imam Al-Iraqi di Alfiyahnya dengan menyebutkan muttasilan mausula wa intasala bisanadin manqula fasamahu muttasilan mausula. Maka dinamakan muttasil juga mausul agar tidak kaget nanti. Dan begitupun Ibnu Katsir menyebutnya wa yuqalu lahu al-mausul aidha. Ibnu Katsir pun di Ikhtisar Ulumul Hadis mengatakan diistilahkan hadis muttasil dengan hadis yang mausul. Maka kembali kepada permasalahan definisi wa ma bisam'i kulli rawin yattasil, maka setiap hadis ataupun sanad yang rawi-rawinya itu mendengar dari gurunya, maka inilah dinamakan hadis yang muttasil. Maka keluar dari definisi ini semua jenis hadis dhaif yang penyebabnya adamul ittisal. Semua hadis-hadis dhaif yang sebabnya tidak bersambung. Seperti di pelajaran tashil pernah kita lewati, mulai dari mursal, mulai dari munqati', mulai dari mu'dhal, ingat. Maka semuanya adamul ittisal. Maka berkata As-Sakhawi di Fathul Mughith, Fathul Mughith adalah syarah dari Alfiyah Al-Iraqi. Maka Alfiyah Al-Iraqi ada syarahnya. Al-Iraqi membuat Alfiyah ada syarahnya. Disebut Fathul Mughith, sebaik-baiknya syarah dari karya Imam As-Sakhawi dan dia muridnya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Seperti misalnya Alfiyah Ibnu Malik, syarah yang paling baik apa? Ibnu Aqil misalnya. Namun pada hakikatnya ada lagi syarah yang lebih baik dan kita telah mempelajarinya di Damad Awdah Al-Masalik karya Al-Ansari Ibnu Hisham. Meskipun lebih rumit, namun fawaidnya lebih besar. Ibnu Aqil kenapa disenangi, terutama orang Indonesia di pondok-pondoknya mempelajari Alfiyah Ibnu Malik dan Syarah Ibnu Aqil? Karena mudah dipahami, bahasanya mudah. Kalau Ibnu Hisham Al-Ansari di Awdah Al-Masalik, maka fawaidnya banyak dan memang sulit untuk kalangan yang sudah advance, bukan beginner. Dan begitupun As-Sakhawi mempunyai syarah dari Alfiyah Al-Iraqi di Mustalah Hadis, dia mengatakan fa kharaja bi qaidil ittisal al-mursal wal munqati' wal mu'dal wal mu'allaq wa qada mu'an'an al-mudallis. Maka keluar dari ucapan wa ma bisam'i kulli rawin yattasil, dan definisi ini sama dengan definisi Al-Iraqi, maka berkata As-Sakhawi kepada tafsirnya Imam Al-Iraqi, keluar dari yang namanya muttasil semua penyebab dhaif dikarenakan tidak bersambung sanad. Seperti mursal, mu'dhal, munqati', mu'an'an, rawi yang mudallis dan beran'anah, maka masuk semuanya. Maka kita tutup kajian kita dengan contoh untuk lebih mempermudah. Maka kita sepakati dulu bahwa yang diinginkan di definisi di sini muntaqadah fihi nadhar, definisi ini butuh kepada istidrak ataupun butuh untuk diluruskan. Maka telah kita luruskan kalimat lil Mustafa itu yang rancu dan tidak sesuai dengan definisi dari para ulama muhaditsin sebelumnya.
dan sebelum kita. Maka telah kita sepakati diganti dengan apa? Lil muntaha. Maka hadis muttasil itu berarti kesimpulannya setelah kita meluruskan definisi bahwa hadis muttasil hadis yang semua sanadnya bersambung dari guru penulis kitab kepada guru-gurunya sampai ucapan akhirnya siapa. Terserah mau ucapan Nabi, mau ucapan tabi'i, mau ucapan sahabi, pokoknya bersambung sanadnya dinamakan muttasil. Baik. Maka oleh sebab itu, setelah kami simpulkan tadi, kita berikan contoh. Kita berikan contoh muttasil al-marfu. Apa gambarannya muttasil al-marfu? Sanadnya bersambung dan marfu maknanya ucapan Nabi. Berarti dia seperti musnad. Naam. Kita takkid tadi al-muttasil al-marfu. Sanadnya bersambung dan dia marfu, ucapan Nabi berarti hadis yang musnad. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Adam, dan Adam ibnu Abi Iyas. Haddatsana Syu'bah, dan Syu'bah ibnu Al-Hajjaj Abul Bustam Al-Wasiti, imam muhaddits. Berkata Syu'bah haddatsana Tsabit, dan dia Tsabit ibnu Aslam Al-Bunani, dan dia min asbatin nas, dari Anas ibnu Malik. Tabi'i yang paling banyak periwayatannya dari Anas. Di antaranya banyak. Di antaranya Qatadah kuat dari Anas. Dan juga Sabit. Dan siapa yang ketiga? Humaid At-Tawil. Maka tiga ini periwayatannya dari Anas sangat kuat. Maka di sini Sabit Al-Bunani paling kuat periwayatannya dari Anas, kemudian meriwayatkan dari Anas. Dan Anas pembantu Nabi, dia paling banyak duduk bersama Nabi. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'ah inda qabrin. Nabi suatu hari melewati kuburan, ada perempuan, wa hiya tabki, dalam keadaan menangis. Maka tidak baik perempuan banyak ziarah kubur, apalagi menangis di kuburan. Isma. Faqala ittaqillah wasbiri. Takutlah anti kepada Allah dan bersabarlah dari qada dan qadar yang Allah berikan. Maka sanad ini kita katakan tadi muttasil. Mana bukti kalau dia itu muttasil? Setiap rawinya mendengar dari gurunya. Pertama Imam Al-Bukhari di sahihnya meriwayatkan dari gurunya Adam ibnu Abi Iyas. Maka Adam ibnu Abi Iyas rawi yang thiqah atau turun sedikit menjadi hasan. Yang jelas dia di sini Imam Al-Bukhari mendengarnya. Mana dalil Imam Al-Bukhari mendengarnya? Mengatakan dengan sighatul tasrih, haddatsana, telah mengabarkan kepadaku. Kemudian Adam ibnu Abi Iyas, gurunya Imam Al-Bukhari pun mengatakan kepada gurunya, haddatsana Syu'bah, menandakan dia mendengar dari Syu'bah, guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Dan Syu'bah yang dia riwayatkan tadi pun meriwayatkan dari tabi'i. Siapa? Haddatsana Tsabit. Dan Tsabit Al-Bunani juga mengatakan kepada Anas an. Hanya sekedar an. Namun apa? An-anahnya di sini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena Tsabit pertama bukan seorang mudallis seperti Al-A'mas, seperti Qatadah, seperti Abu Zubair, seperti Muhammad ibnu Ishaq, seperti Abi Ishaq As-Sabi'i. Maka di sini an-anahnya tidak berpengaruh. Pertama, dia bukan mudallis. Kedua, apa? Dia rawi yang paling kuat periwayatannya dari Anas ibnu Malik. Maka dia banyak mendengar dari Anas, sehingga dia dijamin mendengar dari gurunya. Kemudian Anas, pembantu Nabi yang banyak duduk dengan Nabi. Di saat Anas meriwayatkan bahwa Nabi berjalan suatu hari melewati kuburan, dia dapati perempuan nangis di kuburan, maka dikatakan isbiri wattaqillah, sabarlah anti dan takutlah anti kepada Allah, jangan meratap-ratap di kuburan. Maka ini adalah khobar yang muttasil, ini poin kita. Namun muttasil apa? Muttasil yang marfu, dia bersambung dan ucapan Nabi.
Sekarang beralih kepada contoh yang lain. Apa? Dia muttasil, sanadnya bersambung, namun bukan ucapan Nabi. Berarti dinamakan apa muttasil? Al-mauquf. Contohnya seperti di pelajaran yang telah kita lalui di pelajaran puasa Ramadan, Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan. Maka disebutkan di sana asar yang sahih dari siapa? Ibnu Umar dan Hafsah. Hadis Ibnu Umar diriwayatkan bahkan dengan silsilah adzahabiyah oleh Imam Malik di Muwatta'nya dari jalan Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Berkata Ibnu Umar, "Man lam yajma'i siyam fala siyama lahu. Wa man lam yabiti niyah fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak tabiti niyah, tidak meniatkan di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Sanadnya sahih kepada Ibnu Umar dari Malik Imam An-Nafi' maulanya Umar Ibnu Umar dari Ibnu Umar, maka sanadnya bersambung. Dan di sini bersambungnya ke siapa? Kepada Ibnu Umar, bukan ucapan Nabi. Naam, tidak apa-apa. Bukan ucapan Nabi, tidak mengharuskan ucapan Nabi. Maka dikatakan muttasil juga. Namun muttasil apa? Mauquf dari sahabi. Dan contoh yang dekat dengan kita tentang permasalahan sifat al-kursi. Apa itu al-kursi ya murid baru? Masmuk? Anta masmuk? Ismuk man? What's your name? Kalau nggak paham masmuk. Kalau tidak paham what's your name, sok what jenengmu. Lebih bingung lagi. Saha ngarana? Bingung lagi. Apa bahasa Minangnya? Pakai bahasa Minang. Sama aja. Siapa namanya? Aan. Indah kayak Aan. Apa definisi kursi yang telah kita lewati terdahulu? Ucapan siapa? Ibnu Abbas. Apa? Al-kursi. Lupa. Maude' al-qadamain. Bahwa dia itu tempat pijakan kaki Allah. Ini tidak sembarangan sifat untuk Allah, tapi dari Ibnu Abbas. Dan perkara seperti ini disebutkan oleh para ulama, ucapan para sahabi dengan sanad yang sahih. Namun tidak berhubungan dengan ijtihadnya dia dari fikih dan perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara gaib seperti sifat Allah, tidak sembarangan. Allah akan murka seseorang mensifati tidak sesuai pensifatannya. Maka di sini bagaimana? Ibnu Abbas mensifati, insya Allah mensifati dari bisa jadi marfu hukman. Ini adalah marfu yang secara hukum. Maknanya ucapan sahabi tetapi bisa jadi dia pernah mendengar dari Nabi namun tidak ada sanadnya kepada Nabi. Karena perkara ini perkara sifat kaki untuk Allah. Maka al-kursi itu tempat pijakannya kaki. Dan dia juga makhluk yang agung. Apa di dalam hadis? Di dalam hadis Abi Dzar bahwa al-kursi jika dibandingkan dengan as-samawati sab' wa ma fihinna wa ma bainahunna ka halqatil mulqah titil kalfalah jika dibandingkan dengan al-kursi. Bahwa langit yang 7 yang ada padanya dan yang 7 digabungkan dengan al-kursi tempat penyimpanan kaki Allah Jalla wa'ala, maka itu adalah bagaikan cincin yang dilemparkan ke padang yang luas. Maka di sini kita berikan contoh dari mauquf yang muttasil ucapan Ibnu Abbas, al-kursi maudhi' al-qadamain. Bahwa kursi itu tempat menyimpan terlekan kaki Allah Jalla wa'ala. Maka asar Ibnu Abbas di sini telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Dikeluarkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad di kitabnya As-Sunnah dari jalan hadatsani Abi. Siapa Abi? Abdullah bin Ahmad berkata hadatsana Abi. Siapa Abi? Ahmad ibn Hanbal. Hadatsana Waqi'. Siapa Waqi'? Waqi' ibn Jarrah sang nada At-Tinnin. An Sufyan. Nah, siapa Sufyan kalau dari Waqi'?
Sufyan Ats-Tsauri, an Ammar Ad-Duhni, an Muslim ibni Batin, an Sa'id ibni Jubair, an ibni Abbas. Ini sanadnya. Maka sanadnya semua rijalnya thiqat kecuali Ammar Ad-Duhni, dia itu adalah Ammar ibnu Muawiyah Ad-Duhni, maka dia saduq hasanul hadis. Dan asar ini telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di Mukhtasar Al-Ulu, seperti Adz-Dzahabi mensahihkannya atau menghasankannya. Maka kita harus mengimani khabar seperti ini, apalagi datang dari salaf Ibnu Abbas yang ma'ruf meriwayatkan dari Nabi, maka ini dinamakan contoh apa? Muttasil yang mauquf. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan muttasil yang maqtu' dari ucapan tabi'i. Maka alhamdulillah untuk permasalahan maqtu' telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'i huwal maqtu'u. Telah kita berikan contoh maqtu' di situ. Apa contohnya? Di antaranya ucapan atau Ibnu Abi Rabah tentang tahdid miqdar akhiratur rahl, tentang masalah sutroh. Disebutkan di dalam ahadits sutroh itu bagaimana kamu akhiratir rahl. Panjangnya sutroh itu seperti apa? Seperti muakhiratur rahl, kayu yang dijadikan di bagian akhir dari binatang ternak, dari unta, dari keledai, yang biasa ditunggangi untuk mengikat tenda dan sebagainya. Maka atau Ibnu Abi Rabah telah ditanya, dan dia tabi'i, bagaimana ukuran dari muakhiratir rahl agar kita menjadikannya sebagai sutroh. Qala akhiratur rahl dira' fama fawqahu. Bahwa akhiratur rahl itu kebanyakan adira', satu depak. Berarti sutroh itu bagusnya satu depak, fama fawqahu. Mulai dari satu depak sampai seterusnya. Kenapa? Karena dinding pun bisa jadi sutroh. Dinding 2 meter misalnya, 3 meter. Seperti masjid kita Muqbil Al-Wadi'i, dindingnya berapa? 4 meter misalnya. Maka itu jadi. Namun maknanya yang paling sedikit satu depak. Maka kurang dari satu depak kurang baik. Karena tidak mengikuti salaf. Karena di hadis disebutkan kamu akhiratir rahl, seperti di ujung dari ikatan binatang, dari tunggangan. Maka kita katakan asar dari Atha ini, kita katakan tadi muttasil, dinamakan asar atau isnaduhu muttasil. Namun muttasil apa? Maqtu. Muttasil yang bukan ucapan Nabi marfu, bukan ucapan sahabi tadi Ibnu Abbas yang mauquf, tapi dia muttasil bersambung sanadnya, karena muttasil dinamakan muttasil yang maqtu. Adapun asar ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud agar diketahui bagaimana sanadnya muttasil. Dikeluarkan Abu Dawud dari jalan Hasan ibnu Ali, hadatsana Abdur Razzaq an Ibni Juraid an Atha. Maka sanadnya di sini sahih, Hasan ibnu Ali dari guru Imam Abi Dawud yang thiqah, dan berkata hadatsana. Hadatsana dari siapa? Dari Abdur Razzaq, dan Abdur Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani imam. Nah, di sini Al-Hasan mendengar dari Abdur Razzaq. Kemudian Abdur Razzaq mengatakan an Ibni Juraid. Nah, di sini bagaimana dengan an? Tidak hadatsana, akhbarana, tidak tasrih. Kita katakan meskipun dengan an, Abdur Razzaq bukan seorang mudallis. Maka ucapan dia an tidak berpengaruh. Kemudian selesai dari Ibnu Juraid. Namun masalah di sini Ibnu Juraid an Atha. Bagaimana permasalahan di sini? Ibnu Juraid telah masyhur disebutkan Imam Ad-Daruqutni, Ibnu Juraid syarrut tadlis. Seburuk-buruknya tadlis Ibnu Juraid, karena dia mentadlis dari rawi-rawi yang tidak pernah dia dengar, bahkan bisa jadi rawi-rawi yang dhaif. Maka bagaimana sekarang dalam permasalahan periwayatannya dari Atha? Kita jawab, periwayatan dari Atha, maka Atha Ibnu Abi Rabah tidak berpengaruh. Kan Ibnu Juraid mudallis, na'am, karena dia meriwayatkan dari guru yang paling banyak periwayatannya. Maka Atha Ibnu Abi Rabah, guru agung tabi'i yang paling pandai ilmu manasik haji dan umrah, diambil oleh Ibnu Juraid, Abdul Malik bin Abdul Aziz namanya,
Duduk Ibnu Jurayj selama 20 tahun, di riwayat 18 tahun. Sekarang rawi yang duduk 18 tahun, apakah kalian ragu jika meriwayatkan dari gurunya? Tidak, 18 tahun berguru kepada Atha. Maka dia mudallis dan mengatakan an-anah. Apakah kita ragu kepada anak-anaknya? Jelas tidak, karena dia min asbatinas dari Atha, maka ini masuk kepada faidah. Jika seorang rawi mudallis dan meriwayatkan dengan an-anah, maka bisa jadi dia naik kepada derajat yang muttasil. Maka sanadnya di sini sanad yang muttasil dan telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Sahih Abi Daud, dan Al-Albani pun mengatakan rahimahullah sahih maqtu'. Ya, ucapannya sahih maqtu'. Sanadnya sahih muttasil, namun muttasil yang maqtu'. Maka dengan ini kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.